Aku tinggal bersama mantan istri suamiku dan anak-anaknya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ran, kamu kok masih betah sendirian sih? Apa kamu nggak pengen kayak adik-adikmu yang sudah menikah dan punya anak? Tanya ibuku untuk kesekian kalinya dengan nada sedikit cemas. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan rasa jengkel yang sering muncul setiap kali percakapan ini dimulai. Ibu kebiasaan deh. Rania kan sudah bilang, Rania itu belum ingin menikah dulu, Bu. Rania masih betah sendirian. Jawabku dengan nada tenang. Meski di dalam hati mulai merasa bosan dengan pertanyaan yang sama. Tapi Ran, umur kamu itu sudah gak muda lagi loh. Kamu gak malu dibilang perawan tua sama tetangga? Lanjut ibuku. Suaraku kini lebih serius, seolah ada beban yang harus dia lepaskan dari pikirannya. Aku menarik nafas panjang dalam-dalam, mencoba menahan diri. Gak apa-apa, Bu. Mau dibilang perawan tua kek, gak laku kek. Yang penting kan aku gak ganggu mereka, kataku sambil melemparkan pandangan keluar jendela. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa omongan tetangga selalu menjadi tekanan yang tak terelakkan, terutama di lingkungan seperti ini. Ibuku terdiam sejenak, mungkin mencoba meredakan kekhawatirannya. Ya sudahlah nak, tapi ibu harap kamu mau buka hati untuk pria lain. Suaranya melembut seperti ibu yang sudah menyerah untuk hari ini. Ya Bu, jawabku dengan singkat. Meski dalam hatiku, aku tahu bahwa aku masih belum ingin memikirkan soal itu. Setiap kali topik pernikahan muncul, perasaanku bercampur aduk antara kesal dan sedih. Kesal karena rasanya hidupku diatur oleh standar orang lain. Dan sedih karena aku pun tak sepenuhnya bisa mengabaikan keinginan ibuku yang ingin melihatku bahagia. Oh iya, namaku Rania. Di usiaku yang ke-35 ini, aku tahu ibuku benar. Aku dianggap perawan tua oleh banyak orang di sekitarku. Tidak jarang, saat pertemuan keluarga besar, omongan tentang statusku yang masih sendirian selalu muncul. Meski seringkali terselubung dalam bentuk pertanyaan basa-basi. Kapan akan menyusul adik-adikmu? Atau, sudah punya calon belum? Tapi jujur saja, aku belum menemukan seseorang yang benar-benar membuatku merasa cocok. Bukan berarti aku tidak pernah menjalin hubungan. Aku pernah pacaran, bahkan beberapa kali serius. Namun entah kenapa, setiap kali hubungan itu mendekati titik yang lebih serius, aku selalu merasa ada yang kurang. Seolah-olah ada bagian dari diriku yang belum siap untuk berbagi hidup dengan orang lain. Yang membuat situasinya lebih rumit adalah secara finansial aku sudah sangat mapan. Aku memiliki butik yang cukup terkenal dan usaha catering yang berkembang pesat. Pekerjaanku menyita banyak waktu, tapi aku menikmatinya. Aku suka berada di tengah-tengah kesibukan, mengurus pesanan catering besar-besaran, atau merancang koleksi busana baru untuk butikku. Bahkan, beberapa media lokal pernah meliput usahaku sebagai salah satu pengusaha wanita muda yang sukses di kota ini. Namun kesuksesan itu justru membuat banyak orang di sekitarku semakin bertanya-tanya. Kenapa Rania belum menikah ya? Seolah-olah ada anggapan bahwa meskipun seorang wanita bisa sukses secara karir, kebahagiaan sesungguhnya baru datang setelah menikah dan memiliki anak. Adik-adikku sudah menikah dan punya anak. Keluarga mereka terlihat bahagia, meski kadang mereka pun mengeluh tentang kesibukan mengurus rumah tangga. Namun aku tahu, ibu merasa lebih tenang melihat mereka sudah mapan secara keluarga. Sementara aku, anak pertamanya, masih sibuk dengan urusan bisnis dan nampaknya tidak punya niat untuk segera menikah. Di sela-sela kesibukan mengurus butik dan cateringku, tak jarang aku merenung, apa benar aku terlalu sibuk untuk membuka hati pada orang lain? Atau mungkin aku terlalu selektif? Sebenarnya, aku juga ingin menikah, membangun keluarga, dan merasakan kebahagiaan seperti yang dimiliki adik-adikku. Tapi entah kenapa, aku belum menemukan seseorang yang membuatku yakin. Bisnis selalu menjadi pelarianku,
Ketika aku merasa lelah dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan, aku akan lebih tenggelam dalam pekerjaanku. Butikku selalu ramai, dengan pesanan-pesanan yang tak pernah berhenti. Dan usaha cateringku juga selalu penuh dengan acara-acara besar. Hidupku sudah penuh, meski mungkin tidak dengan cara yang diharapkan oleh banyak orang. Namun di balik semua kesibukan itu, aku tahu ada kekosongan yang diam-diam merayap. Meski benar kata ibu, sudah waktunya aku membuka hati. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana jika aku memilih orang yang salah? Kekhawatiran itu selalu menghantuiku. Aku takut salah memilih pasangan yang hanya akan membebani hidupku. Atau lebih buruknya lagi, merusak apa yang telah kubangun selama ini. Hari itu terasa seperti biasa saja saat aku mendapat kabar dari Bude Nani bahwa dia ingin mampir ke butikku. Aku memang cukup dekat dengan beliau, jadi kunjungannya tidak membuatku heran. Namun yang tak kuduga, Bude Nani datang tidak sendirian. Dia membawa serta seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rania, ini Rizal, anak sahabat Bude. Dia baru pindah dari kota ini. Duda loh, ujar Bude Nani dengan nada bercanda yang selalu khas. Seakan ingin menutupi suasana canggung yang mendadak tercipta. Aku menatap pria di depanku. Dia tampan, dengan wajah yang tenang dan sikap yang santun. Terlihat dari caranya berbicara dan membawa diri, bahwa Rizal adalah pria yang dewasa dan berwibawa. Meskipun hatiku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya, aku mencoba bersikap biasa saja. Salam kenal Rizal, ujarku sambil tersenyum ramah dan menyodorkan tangan. Salam kenal juga Mbak Rania, jawabnya sambil menyambut tanganku dengan lembut. Ada kilatan lembut di matanya yang membuatku sedikit terpesona. Kami mulai mengobrol, ditemani dengan candaan ringan dari Bude Nani. Rizal bercerita bahwa dia seorang duda dengan 2 anak. Dia pindah ke kota ini karena ada peluang pekerjaan yang lebih baik. Dalam percakapan singkat itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Rizal. Kehadirannya membawa ketenangan yang membuatku nyaman. Tidak ada rasa canggung yang seringkali kurasakan saat bertemu dengan pria lain. Rizal bukan pria yang berusaha memamerkan dirinya. Dia berbicara dengan jujur dan apa adanya. Setelah pertemuan pertama itu, kami pun mulai sering bertemu. Bude Nani yang menjadi perantara kami, nampaknya senang melihat kami semakin dekat. Setiap pertemuan dengan Rizal semakin membuatku tertarik padanya. Dia tipe seorang yang penuh tanggung jawab dan perhatian. Aku tahu bahwa dia telah bercerai karena masalah ekonomi, dan itu tidak membuatnya merasa malu untuk menceritakan bagian kelam dari hidupnya. Tapi sebaliknya, Rizal berbicara dengan ketulusan tentang betapa dia menyayangi kedua anaknya, meskipun pernikahannya harus berakhir. Anak-anakku adalah segalanya buatku, ucap Rizal suatu hari saat kami duduk di sebuah kafe setelah pertemuan butikku. Aku memang sudah bercerai, tapi itu tidak mengurangi rasa tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku ingin mereka tetap tumbuh dengan baik, meskipun kondisi ekonomi kami sangat sulit. Aku menatapnya dalam-dalam, melihat keseriusan di matanya. Ketika Rizal berbicara tentang anak-anaknya, ada cinta yang begitu tulus. Bagiku, itu adalah sesuatu yang langka. Banyak pria yang akan berusaha menghindar dari tanggung jawab setelah bercerai. Namun Rizal justru menunjukkan bahwa dia adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Perlahan tapi pasti, hatiku mulai terbuka untuk Rizal. Di usiaku yang 35 tahun ini, aku merasa sudah cukup bijak untuk mengenal seseorang yang tulus. Dan di dalam diriku, aku mulai merasakan bahwa Rizal adalah seseorang yang bisa kupercayai. Meski dia seorang duda dengan 2 anak, aku tidak melihat itu sebagai kekurangan. Justru aku melihat itu sebagai bukti bahwa dia adalah pria yang kuat, yang bisa bertahan dalam kondisi sulit dan tetap mempertahankan cintanya untuk anak-anaknya. Hubungan kami berkembang dengan cepat. Rizal sering datang ke butikku atau mengajakku makan malam setelah selesai bekerja. Dalam setiap pertemuan, aku merasa semakin nyaman berada di dekatnya. Dia tidak pernah memaksa, tidak pernah membuatku merasa terburu-buru. Tapi entah bagaimana, setiap kali bersama Rizal, ada perasaan hangat yang tumbuh di hatiku. Aku tahu ibu pasti senang jika tahu aku mulai serius dengan seorang pria. Apalagi
Sosok Rizal yang nampak penuh tanggung jawab dan sudah pernah berkeluarga pasti akan membuat ibu merasa bahwa akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Namun meskipun aku merasa nyaman dan tertarik pada Rizal, ada bagian kecil dari diriku yang masih ragu. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika hubungan ini berakhir seperti hubungan-hubungan sebelumnya? Tapi saat aku melihat Rizal, rasa ragu itu perlahan-lahan mulai memudar. Dia adalah pria yang berbeda, pria yang jujur, penuh kasih, dan yang paling penting, dia menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bertanggung jawab, sesuatu yang selama ini selalu aku cari. Suatu hari, ketika kami duduk berdua di teras rumahku, aku memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang selama ini belum pernah kubicarakan. Rizal, apa kamu sudah punya rencana mau dibawa kemana hubungan kita? Tanyaku dengan hati-hati, takut menyinggung perasaannya. Rizal menatapku dengan lembut, kemudian tersenyum. Rania, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kita saling mengenal lebih dalam. Tapi jujur saja, aku melihat masa depan yang baik bersamamu. Kamu adalah wanita yang kuat dan mandiri. Itu yang membuatku tertarik padamu sejak awal. Kata-katanya membuatku tersenyum. Meski dalam hatiku, aku merasa sedikit cemas. Namun ada sesuatu tentang cara Rizal berbicara yang membuatku merasa nyaman. Mungkin inilah saatnya untuk membuka hati dan memberikan kesempatan pada cinta. Pertemuan kami yang awalnya tidak terduga, kini berubah menjadi hubungan yang serius. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai membayangkan masa depan yang indah bersama seorang pria. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Rizal, kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini merupakan momen yang sangat berarti dalam hidupku, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku yang selama bertahun-tahun merasa tidak akan menemukan pria yang tepat, akhirnya bertemu dengan Rizal. Dia bukan hanya pasangan, tapi juga seorang teman yang selalu bisa aku andalkan. Hari pernikahan kami digelar dengan cukup meriah. Banyak sekali teman-temanku yang datang, memberikan ucapan selamat dan harapan baik untuk kehidupan baru kami. Mereka semua terlihat bahagia, seolah ikut merasakan kebahagiaanku. Di hadapan penghulu, Rizal mengucapkan ijab kabul dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Detik-detik itu menjadi momen yang paling mengharukan bagiku. Akhirnya, aku resmi menjadi istri Rizal, seorang pria yang membuatku merasa aman dan dicintai. Setelah pernikahan, kehidupan baru yang kami bangun bersama terasa begitu manis. Rizal memperlihatkan sikap penuh tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Aku merasa bersyukur karena telah membuat keputusan yang tepat untuk menikah dengannya. Meski dia seorang duda, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalunya. Tapi sebaliknya, aku mengaguminya karena mampu tetap menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya. Namun setelah beberapa minggu, ada satu kebiasaan Rizal yang mulai menarik perhatianku. Setiap malam Jumat, tanpa terlewat sekalipun, Rizal selalu izin keluar rumah. Aku mau ikut pengajian di masjid, katanya setiap kali pamit. Pada awalnya, aku tidak merasa curiga. Itu adalah hal yang baik. Tapi sebagai istrinya, tentu aku mendukung aktivitasnya sebagai seorang muslim. Aku selalu menganggap itu sebagai tanda kesalehan Rizal. Namun semakin lama kebiasaan ini terasa ganjil. Rizal pergi setiap malam Jumat dengan pola yang sama. Pulang larut malam, tanpa memberitahuku dengan detail kenapa ia pulang sampai larut malam. Terkadang, ada rasa tak enak di hatiku. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terbuka dariku. Aku ingin mempercayainya, tapi instingku sebagai seorang wanita mulai berbisik bahwa mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Perasaan ini semakin mengganggu pikiranku. Rizal tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda mencurigakan selama hari-hari biasa. Tetapi malam Jumat selalu menjadi misteri bagiku. Aku merasa perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah dia pergi ke pengajian atau ada hal lain yang tidak pernah dia katakan? Pada suatu malam Jumat, aku memutuskan untuk mengikuti Rizal tanpa sepengetahuannya. Setelah pamit seperti biasanya, aku membiarkannya pergi lebih dulu. Lalu aku mengenakan jaket dan menyelinap keluar, mengikuti jejaknya dari kejauhan.
Aku merasa sedikit gugup, karena ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Tetapi rasa penasaran dan curigaku terlalu kuat untuk diabaikan. Rizal berjalan menuju sebuah masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Aku terus mengikutinya sambil bersembunyi, memastikan dia tidak melihatku. Saat tiba di masjid, yang kulihat membuat jantungku berdegup kencang. Di depan masjid, Rizal bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu nampak sederhana, mengenakan jilbab lebar dengan bayi di gendongannya. Di sampingnya, seorang anak kecil terlihat duduk dengan lesu. Rizal menyapa wanita itu dengan hangat, dan mereka berbicara dalam suasana yang terlihat sangat akrab. Sesuatu di dalam hatiku seketika jatuh. Siapa wanita itu? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Aku tidak mendekat pada malam itu, hanya memperhatikan dari kejauhan dengan berbagai pikiran yang berkecamuk di dalam benakku. Siapakah wanita ini? Mengapa Rizal bertemu dengannya setiap malam Jumat tanpa pernah memberitahuku? Dan dua anak itu, apakah mereka anak-anak Rizal? Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh tanya. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus bertanya langsung pada Rizal, atau menunggu dan mencari tahu lebih banyak sebelum menyimpulkan apapun? Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang Rizal sembunyikan dariku, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Malam Jumat berikutnya, aku sudah mantap dengan keputusan untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang Rizal sembunyikan selama ini. Rasa penasaran yang terus menghantuiku tak bisa lagi aku pendam. Setelah pamit seperti biasanya, Rizal pergi dengan langkah tenang, dan aku kembali menyusulnya. Malam ini berbeda dengan sebelumnya. Aku tidak hanya mengamati dari kejauhan, aku harus mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Seperti minggu lalu, Rizal menuju masjid yang sama. Namun kali ini aku memberanikan diri untuk mendekat ketika kulihat dia bertemu dengan wanita yang sama dan kedua anak itu lagi. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku melangkah lebih dekat dan tenang. Ketika Rizal melihatku, wajahnya seketika berubah pucat. Kepanikan terlihat jelas di matanya. "Rania, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara bergetar, sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun. "Tolong jangan salah paham dulu, Rania." Aku tetap berdiri di tempatku, menatap Rizal dengan dingin namun hati-hati. Ada rasa sakit di hatiku, tetapi aku juga tidak ingin langsung menyalahkannya. "Siapa dia, Rizal?" tanyaku pelan namun tegas, menunjuk wanita yang berdiri di sampingnya dengan anak-anak itu. Rizal terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menarik nafas panjang. "Ini Yasmin, mantan istriku, dan ini anak-anak kami." Hatiku teriris mendengar pengakuannya. Namun bukannya marah, yang kurasakan justru rasa iba. Aku bisa melihat kejujuran di matanya, tapi juga ada beban yang berat di sana. Rizal mulai menceritakan semuanya dengan wajah yang penuh penyesalan. "Rania, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," katanya dengan suara serak. "Aku hanya merasa bertanggung jawab pada anak-anakku. Aku tidak bisa membiarkan mereka kelaparan atau hidup tanpa perhatian. Yasmin tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Dan meskipun kami sudah bercerai, aku masih ingin membantu mereka." Rizal menundukkan kepalanya, seolah takut akan reaksiku. Dia bercerita bahwa perceraian mereka disebabkan oleh masalah ekonomi. Setelah berpisah, Yasmin hidup dalam kesulitan dan tidak mampu merawat kedua anak mereka dengan baik. Rizal merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, hingga dia diam-diam membantu mantan istrinya itu. Aku diam mendengar cerita Rizal, mencoba meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Rasanya seperti badai di dalam dadaku, tapi yang muncul ke permukaan adalah rasa iba, bukan amarah. "Aku hanya tidak ingin membebani kamu, Rania," lanjut Rizal. Suaranya semakin bergetar. "Aku tahu ini salah, dan aku seharusnya jujur sejak awal. Maafkan aku." Bukannya meledak dalam kemarahan, aku justru merasa hatiku luluh. Aku bisa melihat ketulusan dan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri Rizal. Dia tidak berniat menduakan atau mengkhianatiku, tapi dia hanya terjebak dalam rasa bersalah yang tidak bisa ia tinggalkan. Melihat Yasmin dan kedua anaknya yang nampak tidak berdaya, hatiku tergerak.
Ada rasa kasihan yang begitu mendalam, terutama untuk anak-anak itu. Mereka tidak pantas menanggung kesulitan ini. Dan aku tahu bahwa Rizal melakukan semua ini karena cintanya yang tulus sebagai seorang ayah. Rizal, aku mengerti, ucapku dengan suara tenang namun pasti. Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Jika kamu ingin membantu anak-anakmu, lakukan itu dengan terbuka. Aku tidak akan melarangmu. Rizal memandangku dengan tatapan penuh kejutan. Maksudmu, kamu tidak marah? Aku menggeleng pelan. Aku tidak marah, Rizal. Aku hanya ingin yang terbaik untuk semua orang. Jika kamu merasa bertanggung jawab pada Yasmin dan anak-anakmu, aku akan membantu mereka. Rizal nampak lega mendengar kata-kataku, meski ada kekhawatiran di matanya. Tapi, apa maksudmu dengan membantu mereka? Aku tersenyum tipis. Aku ingin mereka tinggal di rumah kita. Dengan begitu, kita bisa memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Anak-anakmu pantas mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang penuh. Dan Yasmin juga butuh bantuan. Rizal terlihat sangat terkejut dengan keputusanku. Rania, kamu serius? Ya, jawabku dengan tegas. Aku tidak ingin ada kebohongan lagi di antara kita. Jika kita bisa membantu mereka, kenapa tidak? Tanpa pikir panjang, aku mengulurkan tanganku kepada Yasmin. Kamu dan anak-anakmu bisa tinggal bersama kami. Jangan khawatir, aku akan membantu semampuku. Yasmin terlihat bingung dan terharu pada saat bersalaman. Air mata mengalir di pipinya saat dia menerima uluran tanganku. Terima kasih ya Rania. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, Yasmin dan kedua anaknya mulai tinggal bersama kami. Awalnya suasana di rumah terasa canggung dan tegang. Tapi perlahan, aku berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Yasmin. Aku tahu situasi ini tidak mudah baginya. Namun aku yakin semuanya akan menjadi lebih baik seiring waktu. Anak-anak Rizal, meskipun pada awalnya nampak takut, akhirnya mulai mendekatiku. Mereka adalah anak-anak yang manis, dan aku bisa merasakan kebahagiaan tersendiri bisa berada di dekat mereka. Rumah yang dulu hanya berisi aku dan Rizal, kini menjadi lebih ramai dan penuh dengan canda tawa anak-anak. Aku tahu, jalan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kami sudah memulai langkah untuk menghadapi semuanya dengan terbuka dan penuh kasih. Beberapa bulan berlalu sejak Yasmin dan anak-anaknya tinggal bersama kami. Meskipun semuanya nampak berjalan baik di permukaan, ada perasaan ganjil yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun semakin lama, semakin aku merasa tersisih dari keluarga kecil yang nampak semakin erat tanpa aku. Aku sering melihat Rizal bersama anak-anaknya tertawa, bermain, dan berbicara dengan hangat, dan berbicara dalam kehangatan yang sulit kuikuti. Meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk mencintai dan merawat mereka, ada perasaan yang tidak bisa kuabaikan. Apakah Rizal masih mencintai Yasmin? Apakah aku hanya menjadi pelarian dalam hidupnya? Apakah aku telah memasuki kehidupan yang seharusnya bukan untukku? Setiap kali aku melihat kedekatan Rizal dengan Yasmin, saat mereka membahas anak-anak, ada rasa cemburu yang mulai menyelinap di hatiku. Walaupun Yasmin bersikap baik dan tidak pernah menimbulkan masalah, aku tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa mungkin ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Pada suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur, aku tidak bisa menahan pertanyaan yang selama ini menggantung di benakku. Rasa penasaran dan cemas akhirnya memuncak. Aku menoleh ke arah Rizal yang sedang sibuk dengan ponselnya. Rizal, aku ingin bicara serius, kataku. Suaraku bergetar meski berusaha terdengar tenang. Rizal menghentikan kegiatannya dan memandangku dengan tatapan penuh perhatian. Ada apa, Rania? Kamu terlihat khawatir. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Apa kamu masih mencintai Yasmin? Aku butuh jawaban yang jujur darimu. Apakah kamu ingin kembali padanya? Rizal terlihat terkejut mendengar pertanyaanku. Dia meletakkan ponselnya dan mendekatiku. Tatapannya penuh dengan kebingungan. Rania, kenapa kamu berpikir seperti itu?
Aku tidak mengerti, ucapnya, mencoba memahami situasiku. Aku menggeleng pelan, mencoba meredakan emosiku. Aku sering melihat kedekatan kalian. Aku tahu kamu masih merasa bersalah kepada Yasmin dan anak-anakmu. Aku takut bahwa aku hanya pengganti dalam hidupmu. Aku takut kamu sebenarnya masih ingin kembali padanya. Suasana hening sesaat. Rizal menundukkan kepalanya, seolah mencerna setiap kata yang baru saja kukatakan. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya dan menatapku dalam-dalam. Rania, katanya dengan pelan, aku tidak akan berbohong. Aku memang selalu merasa bersalah pada Yasmin dan anak-anakku. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang tidak bisa aku abaikan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Cintaku padamu adalah nyata. Aku menikahimu bukan karena pelarian, tetapi karena aku benar-benar mencintaimu. Aku merasakan beban di hatiku sedikit terangkat mendengar kata-katanya, tapi masih ada keraguan yang tersisa. Lalu kenapa kamu tidak pernah cerita tentang ini sebelumnya? Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Rizal menghela nafas panjang. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani, Rania. Aku tahu situasi ini sangat sulit, dan aku mencoba melindungi kamu dari perasaan-perasaan yang mungkin akan menyakitkanmu. Tapi aku sadar sekarang, menyembunyikan hal ini malah membuatmu semakin terluka. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di dalam matanya. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin kembali pada Yasmin? Rizal menggeleng tegas. Tidak, Rania. Aku tidak ingin kembali padanya. Hubungan kami sudah berakhir. Satu-satunya alasan aku masih terlibat adalah karena anak-anak. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Tapi itu bukan berarti aku ingin mengabaikanmu. Ada kelegaan yang meresap di dalam diriku, meski tak sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran. Aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sepenuhnya sederhana. Ada tanggung jawab besar yang Rizal emban sebagai seorang ayah. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa anak-anaknya akan selalu menjadi prioritasnya. Aku mengerti, Rizal, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa terus merasa seperti ini. Mungkin kita bisa mencari solusi lain. Rizal menatapku dengan penuh harap. Apa maksudmu, Rania? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Bagaimana kalau kita memberikan Yasmin dan anak-anak sebuah tempat tinggal yang lebih nyaman? Rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kita. Dengan begitu, mereka tetap dekat, tapi kita juga bisa memiliki ruang untuk kita berdua. Rizal terlihat terkejut dengan ideku. Kamu benar-benar akan melakukan itu? Aku mengangguk pelan. Aku ingin kita bisa menjalani hidup tanpa merasa terbebani oleh situasi ini. Dan aku pikir ini akan menjadi langkah yang baik bagi kita semua. Rizal terdiam, nampak memikirkan kata-kataku. Akhirnya, dia tersenyum kecil dan menggenggam tanganku dengan erat. Terima kasih, Rania. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa dukunganmu, katanya dengan penuh kelegaan. Meski rasa cemburu dan khawatir masih ada, aku merasa lebih tenang setelah membicarakan ini. Kami masih punya banyak hal yang harus kami selesaikan. Tapi aku percaya bahwa dengan keterbukaan dan kejujuran, kami bisa menemukan jalan yang terbaik. Setelah Yasmin dan anak-anaknya pindah ke rumah kontrakan yang aku dan Rizal sediakan, perubahan positif mulai terlihat dalam dirinya. Yasmin nampak lebih bahagia dan tenang, dan bahkan secara terbuka mengatakan bahwa dia siap membuka hatinya untuk pria lain. Dia ingin mencoba menemukan kebahagiaan baru, sesuatu yang aku yakini sangat baik bagi kehidupannya ke depan. Aku merasa lega melihat Yasmin melangkah maju dan menyadari bahwa hidupnya tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu bersama Rizal. Sementara itu, hubunganku dengan Rizal semakin harmonis. Ketulusanku dan dukunganku terhadap keluarga Rizal justru membuatnya semakin mencintaiku. Kami tidak lagi dibayangi oleh rasa bersalah ataupun kekhawatiran tentang masa lalu. Semuanya nampak berjalan dengan sempurna dan seakan sebagai hadiah dari Tuhan atas kesabaran dan cinta kami. Aku akhirnya dianugerahi kehamilan yang selama ini aku impikan. Kehamilan ini membawa kebahagiaan yang tidak terhingga bagi kami berdua. Rizal yang selalu berada di sisiku, memperhatikan setiap perubahan dalam tubuhku, dan memastikan bahwa aku mendapatkan perawatan yang terbaik.
Kami menjalani setiap detik dari kehamilan ini dengan penuh rasa syukur dan cinta. 9 bulan berlalu dengan cepat, dan pada akhirnya, saat yang paling aku nantikan akhirnya tiba. Kelahiran anak kami. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan penuh cahaya kebahagiaan hadir di dunia, melengkapi hidup kami yang telah dipenuhi oleh cinta. Kami sepakat memberinya nama Faris Al-Hadi, sebuah nama yang memiliki arti indah. Faris adalah pemberani atau kesatria, sementara Al-Hadi berarti yang memberikan petunjuk. Kami berharap kelak dia akan tumbuh menjadi pria yang kuat, pemberani, dan membawa petunjuk kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Kini dengan kehadiran Faris Al-Hadi, hidup kami terasa sempurna. Rumah kami dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Rizal semakin menunjukkan cintanya padaku, dan kami berdua terus berusaha menjadi orang tua yang baik bagi Faris. Segala tantangan yang pernah kami hadapi, kini nampak jauh di belakang, digantikan oleh kebahagiaan keluarga yang sempurna. Kami bersyukur atas semua berkah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Dan aku yakin, masa depan kami akan penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang lebih besar. Aku kini merasakan sendiri bahwa cinta, ketulusan, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan. Kebahagiaan sejati seringkali datang dari pengorbanan serta kesediaan untuk membantu orang lain.